Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnismila. Saya dari kelas 5B Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Seperti yang kita tahu bahwa As-Saidah ini adalah salah satu sekolah atau pondok pesantren modern yang mengedepankan pendidikan bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, di sini saya akan mewawancara salah satu alumni atau juga ustazah yang ada di pondok pesantren ini, yaitu Ustazah Oktaria Martina Syifa. Bagaimana pandangan Kak Okta tentang penggunaan bahasa lain selain bahasa Indonesia di sekolah ataupun pondok pesantren? Kalau menurut saya butuh ya, karena memang bahasa itu penting buat komunikasi dengan satu individu dan individu lainnya. Dari kedua bahasa tersebut, menurut Kak Okta, mana sih yang lebih sulit dipelajari ataupun diajarkan? Kalau menurut saya bahasa Arab, karena memang dia belajarnya lebih sulit ke nahwu sorofnya. Kan kalau misalkan bahasa Inggris kan belajarnya itu lebih gampang ya. Dari to be, dari verbnya itu aja udah gampang gitu, udah kelihatan. Kalau bahasa Arab itu lebih ribetnya belajarnya itu nahwu sorofnya. Gak tahu sih kalau untuk anak-anak ya, yang lainnya. Kenapa sih harus bahasa Arab atau bahasa Inggris? Kenapa tidak bahasa Mandarin, Jepang, ataupun Korea? Kalau menurut saya, kenapa harus memakai bahasa Arab sama bahasa Inggris di pesantren? Karena kalau misalkan bahasa Arab sama bahasa Inggris itu bahasa yang wajib, sedangkan kalau misalkan bahasa yang lainnya itu bahasa pembaharuan aja gitu, jadi nggak bisa kita pakai gitu. Karena memang di seluruh pesantren makanya bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kesulitan apa yang sering dialami siswa ataupun santri dalam mempelajari kedua bahasa ini berdasarkan pengalaman Kak Okta sendiri? Kurang percaya diri, sehingga mereka nggak bisa buat public speaking, kayak bicara aja ya ke lawan jenis gitu, misalkan kalau nggak sejenisnya itu dia ngerasa bahwa dia tuh nggak mampu buat belajar bahasa. Makanya lebih baik saya tuh diam dibandingkan harus berbicara gitu kan, daripada salah. Itu sih kurang percaya diri aja kalau misalkan buat bahasa. Apakah ada hukuman tertentu jika kita melanggar peraturan berbahasa di pondok pesantren ini? Ada kok hukumannya, tergantung. Kalau misalkan cuman kayak bicara saya mau makan gitu, kita lihat dulu tingkatannya, tingkatan kelas 1, kelas 2, apa kelas 3. Kalau kelas 1 masih kita wajarin, kalau kelas 2, kelas 3, dan kelas yang lainnya itu kita kasih hukuman, nggak berat juga. Kalau memang pelanggaran yang sudah berat baru kita pakaikan kerudung kalau misalkan di pesantren. Kalau misalkan hanya 1 kali 2 kali itu paling kita suruh ngafal vocabularies aja, mufrodat ya kalau dalam bahasa Arabnya, kosakata kalau bahasa Indonesianya. Jadi, bagaimana sih harapan Kak Okta buat kedepannya? Kalau harapan saya sih untuk santri-santri lebih semangat lagi belajar bahasanya, karena memang bahasa itu penting buat di mana-mana. Dan yang lebih lagi, saya pengen lihat santri-santri saya go internasional gitu. Jadi belajarnya tuh nggak cuma pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris, tapi bahasa yang lain juga.